Halo teman-teman Brobox, kita kembali lagi di episode 2 Vincenzo Cassano. Ya, di episode kali ini Vincenzo akan menghadapi hari-hari yang bisa dibilang cukup sulit karena ia harus membatalkan pembelian gedung Gemga yang sudah ditandatangani oleh Pak Cho akibat paksaan dari preman-preman konstruksi Babel. Terlebih, uang harga gedung pun juga sudah ditransfer. Apakah Vincenzo dapat kembali mengambil gedung miliknya atau justru sebaliknya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja melihat aksi pengacara mafia ini. Let's go, bro! Di awal film kita akan diperlihatkan Vincenzo yang akan mengangkat bos preman karena ia berjanji untuk tidak akan mengganggu gedung Gemga lagi. Namun, setelah diangkat, mereka malah mengingkar janjinya dan bersiap untuk menyerang Vincenzo. Tetapi beruntungnya, security datang tepat waktu dan membubarkan mereka karena diketahui bahwa akan ada reporter yang akan datang ke tempat itu. Alhasil, mereka pun memilih untuk bubar. Di sini, Pak Hong masih saja terlihat belum percaya kepada Vincenzo. Menurutnya, kejadian penolongan tadi adalah settingan dari seorang Vincenzo. Dan di sini juga Chayong memberitahu pada Vincenzo bahwa dalam hal ini sangat sulit membatalkan surat pembelian bila surat itu telah ditandatangani. Vincenzo yang mendengar itu pun marah karena Pak Hong masih tak mempercayainya, ditambah mendengar perkataan dari Chayong dan memilih untuk keluar. Ketika ia keluar, reporter pun akhirnya datang. Dan ternyata Vincenzo di sini tidak main-main untuk membantu para penghuni. Menyadari akan hal itu, membuat Chayong mengejar Vincenzo keluar dan merayunya agar supaya memberitahu alasan mengapa Vincenzo tidak ingin melepaskan gedung Gemga yang sudah tua dan kumuh itu. Scene selanjutnya berpindah kepada penyewa gedung yang sedang rapat bersama, membahas apakah Vincenzo itu benar-benar berpihak pada mereka atau hanya membohongi mereka. Sebab, jika Vincenzo tidak membela mereka, lalu mengapa dia masih mempertahankan gedung itu juga? Dan yang akan mencari informasi ini adalah Pak Hong sendiri. Scene kemudian berpindah ke pengacara wanita senior yang bernama Choi Mung-bai, yang dimana salah satu kelebihannya adalah ia dapat merubah cerita mengharukan menjadi cerita yang begitu horor. Oke, kita berpindah ke Pak Cho yang masih selamat akibat dari kecelakaan dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Ia kemudian menyuruh Vincenzo agar segera merobohkan gedungnya terlebih dahulu sebelum konstruksi Babel yang merobohkannya lebih dulu. Namun, Vincenzo di sini menolaknya dan menjelaskan bahwa gedung itu mempunyai keistimewaan sendiri, di mana diceritakan bahwa 3 tahun lalu gedung itu mempunyai keamanan tingkat tinggi. Dan jika langsung diterobos dengan paksa, maka gedung itu akan roboh menimpa orang yang mencoba membobolnya. Hal ini membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk merobohkannya dan merenovasi gedung Gemga tersebut. Kita kembali ke gedung Gemga. Terlihat si biksu dan kita sebut saja Mas Bambang sedang mengobrol. Di sini mereka ingin merenovasi kuil dengan memberi mesin air hangat. Mendengar hal itu membuat Vincenzo shock dan kaget akan hal tersebut. Untungnya ia masih bisa menahan amarah emosi dan kepanikannya. Scene selanjutnya berpindah kembali ke sebuah kantor agen, di mana di sini Pak Chin terlihat masih tetap bersemangat untuk ingin mendapatkan info bahwa Vincenzo itu adalah penerus bos mafia besar di Italia. Kemudian hal itu ia laporkan kembali ke bosnya. Tetapi bosnya di sini masih saja menolak laporan Pak Chin. Ia bahkan berkata, tidak usah mencari tahu dan menyelidiki Vincenzo, biarkan saja dia. Tetapi di sini Pak Chin tetap bersikeras untuk ingin membongkar kedok Vincenzo dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Kembali ke kantor Pak Hong, di mana Vincenzo datang dan meminta Pak Hong untuk mempercayainya dan juga supaya ia mau memberikan data tentang konstruksi Babel yang dikenal jahat itu. Dan di sini, Pak Hong mulai membuka hatinya untuk bisa mempercayai Vincenzo. Setelah Vincenzo mempelajari data konstruksi Babel hingga berjam-jam lamanya, tak lama datanglah Chayong yang mendatangi Vincenzo untuk meminta ia dijadikan pengacara dalam masalahnya. Setelah itu, mereka kemudian pergi makan bersama dan membahas perbedaan antara hukum Korea dan Italia, di mana di sini hukum Korea lebih sulit daripada hukum Italia. Tak lama setelah itu, datanglah anak penjual warung yang baunya seperti bau bekas rokok.
Ibunya yang mencium bau itu membuatnya marah dan ingin memukul anaknya. Namun, anaknya kemudian berlari dan tak sengaja anaknya menyenggol makanan Vincenzo yang membuat makanan dari Vincenzo tertumpah di pakaiannya. Aduh, apes banget nih Bang Vincenzo. Scene selanjutnya berpindah ke bos pengacara firma Babel yang bernama Pak Jang, yang mengajak pengacara senior Mumbai untuk bergabung bekerja sama dengannya. Di sini, Mumbai menerima tawaran Pak Jang dengan tawaran gaji dan posisi yang cukup mantap. Dari sinilah Mumbai akan bekerja sebagai pengacara untuk konstruksi Babel. Pagi harinya, Vincenzo kembali mendatangi restoran Italia Chef Toto untuk sarapan. Namun di sini, Chef Toto menolak untuk memberi makanan kepada Vincenzo dengan berbagai alasan. Karena ia trauma atas kejadian kemarin, di mana Vincenzo menghina masakan dari Chef Toto. Vincenzo yang mendengar itu kemudian mengancam Chef Toto. Jika ia tidak memberikannya hidangan makanan, maka ia akan membongkar kebohongannya dan memberitahu semua penghuni gedung Gemga bahwa ia sama sekali tidak pernah tinggal di Italia. Dan dengan keadaan sangat terpaksa, ia pun kembali menghidangkan masakannya untuk Vincenzo. Setelah Vincenzo mencoba makanannya kembali, dan ternyata masakannya masih sama saja tidak enak, yang membuat hati Chef Toto semakin hancur. Vincenzo selanjutnya mengajak Pak Hong untuk pergi ke kantor konstruksi Babel dengan membawa surat dugaan dakwaan yang telah dibuat oleh Vincenzo tadi malam. Dan tanpa membuat izin terlebih dahulu, mereka berhasil lolos untuk bertemu dengan Pak Direktur yang kemarin sempat mengancam Vincenzo. Dan saat direktur tersebut membuka isi surat dakwaan yang dibawa oleh Vincenzo, ternyata isi suratnya sama sekali tidak ada, alias kosong. Bukan tidak sengaja, Vincenzo hanya membawa surat itu agar ia bisa langsung menemui Pak Direktur. Dan mereka pun diremehkan oleh Pak Direktur tersebut. Vincenzo kemudian balik mengancam bahwa ia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh konstruksi Babel kepada Pak Cho kemarin, yakni dengan menyekap keluarga Pak Direktur dan memaksa Pak Direktur untuk menandatangani surat pembatalan penjualan gedung Gemga Plaza, sama yang dilakukan konstruksi Babel kepada Pak Cho kemarin. Namun di sini, Vincenzo melakukannya dengan cara mafia Italia yang keras, namun tetap berwibawa. Pada akhirnya, Pak Direktur pun mengiyakan permintaan dari Vincenzo. Di sini, Pak Hong mulai mempercayai Vincenzo. Scene kemudian berpindah ke Mumbai, yang meminta resign kepada bos pertamanya, karena ia sekarang memilih untuk bekerja sama dengan Pak Chayong di level firma hukum. Dan ia pun langsung dijadikan sebagai wakil di Wusang, meskipun ia baru saja masuk di sana. Bukannya Chayong yang dijadikan sebagai wakil di Wusang. Hal ini kemudian membuat Chayong nampak kesal pada seorang Mumbai. Kita berpindah ke tempat senam, di mana terlihat mereka sedang melakukan latihan menjadi zombie. Dan di saat itu juga, secara tidak sengaja, Vincenzo dan Pak Hong lewat dan melihat kejadian itu, yang membuat semua wanita yang ikut latihan itu merasa malu karena dilihat oleh Vincenzo yang tampan. Ihiu. Selanjutnya Vincenzo dan Pak Hong mulai mengobrol serius, membahas tentang bagaimana cara melawan konstruksi Babel yang selama ini Pak Hong tidak bisa ia tangani sendiri. Dan akhirnya sekarang ia tidak sendiri lagi karena ditemani oleh Vincenzo. Keesokan harinya di firma hukum, mereka terlihat menyiapkan data untuk membantu penyerangan penggusuran gedung Gemga pada pukul 11 malam esok lusa. Di sini juga Chayong disuruh untuk memberitahu kepada ayahnya, yang disampaikan langsung oleh Pak Chang. Kembali ke Vincenzo yang terbangun di rumah Pak Hong akibat mabuknya semalam. Tak lama kemudian, saat mereka berdua makan bersama, datanglah Chayong yang memberitahu informasi pada ayahnya bahwa jam 11 malam besok, gedung akan dihancurkan. Belum sempat memberitahu semua infonya, tiba-tiba seseorang menelpon Pak Hong, yang ternyata itu merupakan kliennya, yaitu mantan pegawai yang bekerja di perusahaan obat Babel yang lari. Ia pun meminta Pak Hong untuk mendatanginya, dan tanpa pikir panjang, Pak Hong pun langsung berangkat ke alamat tempatnya. Kemudian, Chayong di sini disuruh oleh Pak Hong untuk memberitahukan semua informasi pentingnya ke Vincenzo, sebab ia merasa bahwa Vincenzo pasti sanggup menyelesaikan masalah dari informasi tersebut.
Setelah mendengar semua informasi dari Chayong, Vincenzo kemudian mengumpulkan semua penyewa gedung dan memberitahukan bahwa gedung ini akan segera digusur, yang membuat mereka semua menjadi resah gundah gulana. Di saat semua orang tampak panik, Vincenzo di sini justru malah dengan santainya tetap santuy dan kalem dengan bermain Instagram, lalu menstalking mantan-mantannya yang aduhai. Melihat itu, semua penyewa gedung semakin resah. Pak Hong yang juga baru saja datang terkaget karena melihat semua orang sudah mengangkat barang-barangnya. Saat berada di kantor, Pak Hong kemudian diberitahu oleh Vincenzo tentang informasi penggusuran tersebut. Scene kemudian berpindah kepada Chayong yang terlihat sangat khawatir dengan ayahnya karena melihat waktu yang semakin mendekati jadwal penggusuran. Dan pada akhirnya, ia pun tidak bisa menahan diri dan memilih untuk pergi langsung ke gedung Gemga. Saat telah sampai di lokasi, Chayong kemudian sangat merasa heran dengan apa yang terjadi di sana. Karena yang ia dapati justru pesta di depan gedung Gemga. Ia pun semakin merasa terheran-heran dengan Vincenzo karena ia merupakan orang yang sangat sulit untuk ditebak. Bagaimana bisa tiba-tiba ada pesta meriah yang lokasinya pas di depan gedung Gemga dalam waktu kurang dari 1 hari? Mau tahu kenapa? Jadi, ini semua merupakan rencana dari Vincenzo. Mulai dari memberitahu semua penyewa gedung agar membuat pesta malam yang ia sebarkan melalui Instagramnya, mengingat ia adalah orang yang tampan dan cukup terkenal di Italia dan juga Korea. Dan akhirnya rencananya pun berhasil. Bahkan tak tanggung-tanggung, acara itu bahkan dihadiri oleh duta Italia yang ada di Korea, yang membuat konstruksi Babel akhirnya tak berani maju untuk menggusur gedung Gemga tersebut. Dan Vincenzo episode 2 pun berakhir di sini. Episode ini pun ditutup dengan Vincenzo dan Chayong yang terlihat saling bertatap-tatapan mata bro. Uhuy. Oke, itulah tadi alur cerita film Vincenzo episode 2. Jika Anda tertarik dengan film ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, semoga berkah. Sampai ketemu di Vincenzo episode 3. Wassalam.